Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Hilmi Kasaputra, dengan NIM 252011107 eee, kelas dari prodi Teknik Informatika, kelas karyawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan transformasi bisnis digital melalui UI UX, AR VR dan juga tren IMK. Oke, eee, nah pada presentasi kali ini kita akan membahas 3 materi utama yaitu UI UX, AR VR, dan juga tren IMK dalam bisnis, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan membahas UI UX terlebih dahulu. Oke, nah pada bagian ini kita akan membahas mengenai UI dan UX. UI dan UX merupakan dua hal yang sangat penting dalam pengembangan produk digital, terutama pada aplikasi dan website yang sering kita gunakan sehari-hari. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, perusahaan tidak hanya fokus untuk membuat aplikasi yang memiliki banyak fitur, tapi juga harus memastikan bahwa aplikasi tersebut eee, nyaman digunakan dan memberikan pengalaman yang baik, bagi pengguna. Oleh karena itu, pada pembahasan kita kali ini, kita akan mempelajari yaitu pengertian dari UI dan UX, perbedaan keduanya, prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam desain, terus tools yang digunakan oleh UI UX designer, serta bagaimana penerapan UI dan UX, dalam dunia bisnis modern. Oke, selanjutnya, nah apa sih UI design itu? UI design atau UI interface atau user interface ini adalah proses perancangan tampilan terbuka pengguna pada aplikasi, website, ataupun sistem digital. UI ini berfokus pada aspek visual seperti warna, layout, tombol, icon, dan juga tipografi agar tampilan menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan juga nyaman untuk digunakan. Nah, user interface ini merupakan ada UI design ini adalah, desain yang berfokus pada tampilan visual sebuah produk digital. Ketika kita membuka sebuah aplikasi ataupun website, semua tampilan yang kita lihat seperti warna, tombol, icon, dan layout hingga bentuk navigasi merupakan bagian dari UI design. Nah, tujuan utama dari UI design ini adalah untuk membuat antarmuka yang menarik secara visual, mudah dipahami, dan nyaman digunakan oleh pengguna. Nah, sebuah desain UI yang baik dapat membantu pengguna memahami fungsi aplikasi dengan lebih cepat tanpa merasa bingung. Nah, selain memperhatikan estetika, UI desain ini juga harus mempertimbangkan kenyamanan pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Karena itulah, UI menjadi salah satu faktor, penting yang menentukan kesan pertama pengguna terhadap sebuah produk digital. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas, komponen UI design. Nah, dalam UI design ini terdapat beberapa komponen utama yang digunakan untuk membangun tampilan antarmuka. Yang pertama ini adalah layout. Layout ini adalah, tipografi atau layout ini adalah, pengaturan posisi elemen pada layar agar informasi mudah untuk dipahami pengguna. Yang kedua ini adalah, tipografi. Tipografi atau pemilihan jenis huruf ini bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan dan juga kenyamanan visual. Selanjutnya ini adalah color palette. Nah, color palette ini adalah eee, kom atau kombinasi ini adalah kombinasi warna yang digunakan untuk membangun identitas visual dan memberikan kesan tertentu kepada pengguna. Selain itu, terdapat, eee, button dan icon, eee, yang membantu pengguna untuk melakukan navigasi di dalam aplikasi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah visual interaction dan juga, animation, yang mana ini juga sering digunakan untuk memberikan feedback terhadap aksi pengguna sehingga interaksi terasa lebih hidup dan juga responsif. Selanjutnya kita akan membahas apa sih UI design itu, UX design itu. Nah, jika UI itu berfokus kepada tampilan visual, maka UX atau user experience berfokus kepada pengalaman pengguna secara keseluruhan saat menggunakan produk digital. UX ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan mudah, nyaman, dan juga efisien. Nah, dalam UX design, seorang desainer harus memahami betul kebutuhan, perilaku, dan juga masalah yang dihadapi oleh pengguna sebelum merancang sebuah produk. UX tidak hanya berbicara tentang tampilan, tapi juga
eee, bagaimana alur penggunaan aplikasi, kemudian kemudahan navigasi, serta kenyamanan pengguna saat, eee, menyelesaikan suatu tugas. Sebagai contoh, kita sebagai pengguna ketika menemukan fitur yang mereka cari dengan cepat tanpa kebingungan, maka hal tersebut itu sudah menunjukkan bahwa, UX dari aplikasi tersebut itu sudah bagus atau sudah sangat baik, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan fokus dari UX design, seperti itu. Nah, UX design ini memiliki beberapa fokus utama dalam proses pengembangan produk digital. Yang pertama itu adalah user research, seperti itu. Yang, yaitu adalah proses, memahami kebutuhan dan perilaku melalui survei dan juga wawancara. Ini kebutuhan dan perilaku pengguna ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu terdapat user flow. Nah, user flow ini adalah, alur perjalanan pengguna saat menggunakan aplikasi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah wireframe dan juga prototype. Nah, kedua fokus ini itu adalah digunakan untuk sebagai, gambaran awal sebelum produk itu dikembangkan secara penuh, seperti itu. Nah, kemudian, yang kelima itu adalah usability testing. Usability testing ini digunakan untuk memahami apakah, si aplikasi tersebut mudah untuk digunakan dan masih memiliki kendala bagi pengguna. Nah, yang terakhir itu adalah accessibility. Selain, dari kelima itu, UX design juga harus memperhatikan accessibility agar aplikasi dapat digunakan oleh semua pengguna, termasuk pengguna dengan keterbatasan tertentu seperti tunarungu, tunanetra, dan lain-lain, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perbedaan UI dan UX. Nah, perbedaan UI dan UX ini, bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Nah, yang pertama itu adalah dari fokusnya. Fokus dari UI design ini itu adalah, tampilan visual dan interaktivitas antar muka. Sedangkan untuk fokus dari UX design ini adalah pengalaman keseluruhan user dengan produk. Terus yang selanjutnya adalah dari aspek tujuan. Nah, dari aspek tujuan ini UI design ini memiliki, UI design ini bertujuan untuk membuat produk yang menarik dan mudah digunakan secara visual, seperti itu. Nah, sedangkan untuk UX, dia itu bertujuan untuk menciptakan produk yang intuitif, efisien, dan juga untuk, memenuhi kebutuhan user. Terus selanjutnya untuk komponen. Nah, komponen dari UI design itu ada layout, grafis, terus tombol, icon, dan juga skema warna. Sedangkan untuk UX design, dia itu ada wireframing, prototyping, pengujian kegunaan, dan juga penelitian user. Nah, dari aspek pengukuran keberhasilan, untuk UI design ini dapat diukur keberhasilannya melalui estetika, konsistensi visual, dan juga identitas merek. Sedangkan untuk UX design itu dapat diukur melalui kepuasan user, kegunaan, efektifan dalam memenuhi tujuan. Terus untuk contohnya, untuk UI design ini contohnya adalah desain antar muka aplikasi dengan tombol yang mudah untuk diakses. Sedangkan untuk UX design ini adalah proses navigasi intuitif dalam aplikasi yang memudahkan user untuk menemukan apa yang mereka cari. Terus untuk aspek terakhir yaitu untuk peran dalam pengembangan produk. Untuk UI design ini dia itu memastikan produk memiliki tampilan yang menarik dan juga mudah untuk diakses. Nah, sedangkan untuk UX design dia itu, memastikan produk tersebut itu mudah dan menyenangkan untuk digunakan serta memenuhi kebutuhan dari si user tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait tentang prinsip UI design. Nah, dalam UI design itu terdapat beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama ini adalah simplicity atau kesederhanaan. Desain yang sederhana itu akan memudahkan, pengguna untuk memahami sistem. Yang kedua itu adalah konsistensi, yang mana, penggunaan dari warna, icon, tombol, dan juga layout itu harus konsisten agar, pengguna itu merasa familiar saat menggunakan aplikasi tersebut.
Nah, yang ketiga itu adalah visibility, yaitu elemen penting itu harus mudah untuk dilihat atau terlihat dan juga ditemukan oleh pengguna. Jadi tidak bentrok, entah itu warnanya bentrok seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah feedback. Nah, feedback ini adalah di mana sistem harus memberikan respon terhadap tindakan pengguna. Misalnya animasi ketika tombol tersebut ditekan, seperti itu. Apakah akan ada animasi berhasil dengan tanda checklist atau bagaimana. Nah, yang terakhir itu adalah user centered design, yang mana itu adalah desain itu harus selalu berfokus kepada pengguna, kebutuhan dan juga kenyamanan pengguna. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita itu akan membahas prinsip UX design. Nah, eee, untuk prinsip UX design ini terdapat beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik seperti itu. Yang pertama itu adalah clarity atau kejelasan, di mana informasi dan navigasi itu harus mudah dipahami oleh pengguna. Karena jika tidak mudah dipahami, maka itu akan menjadi salah satu kegagalan dari sisi UX seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah accessibility, yaitu produk harus dapat digunakan oleh semua pengguna, termasuk pengguna dengan keterbatasan tertentu seperti tunarungu, tunanetra, seperti itu. Jadi, selain mementingkan desain, nah di UX ini kita harus mementingkan eee, accessibility atau semua pengguna itu harus, kalau bisa semua itu harus bisa menggunakan aplikasi tersebut, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah usability atau kemudahan pengguna, sehingga pengguna itu dapat menyelesaikan tugas mereka itu dengan lebih cepat dan juga lebih mudah, seperti itu, dengan lebih mudah. Nah, yang keempat itu adalah efisiensi, yaitu bagaimana sistem membantu pengguna mencapai tujuan yang lebih cepat, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah user satisfaction atau kepuasan pengguna setelah menggunakan produk. Nah, ini adalah salah satu yang penting dari prinsip si UX design tersebut, karena ujung-ujungnya UX design itu adalah uh, penilaiannya adalah apakah pelanggan atau pengguna atau pelanggan tersebut puas dengan aplikasi atau desain kita, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas terkait tools yang digunakan oleh UI UX. Nah, di sini yang pertama itu adalah Figma. Nah, Figma ini merupakan salah satu tools yang sangat amat populer di kalangan UI UX karena memiliki berbagai macam fitur dan juga mendukung untuk kolaborasi real time dan juga ini berbasis cloud seperti itu. Nah, selain Figma itu ada juga Adobe XD dan juga Sketch seperti itu. Namun untuk Adobe XD dan juga Sketch ini eh, mereka itu tidak terlalu sepopuler Figma atau tidak terlalu digunakan oleh itu seperti Figma, karena mungkin dari segi fitur Adobe XD ini mungkin lebih ribet atau bagaimana seperti itu. Nah, untuk yang Sketch sendiri itu dia itu karena dia itu hanya tersedia di OS Mac atau macOS seperti itu. Jadi dia belum tersedia di Windows seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah Whimsical, terus Miro dan juga Maze. Untuk Whimsical dan juga Miro itu tuh biasanya digunakan untuk kebutuhan brainstorming dan juga pembuatan user flow. Sedangkan untuk Maze itu biasanya digunakan untuk usability testing agar desain itu dapat mengetahui apakah desain yang dibuat itu sudah nyaman digunakan oleh pengguna, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah peran UI UX dalam bisnis. Nah, di sini terdapat 5 perannya. UI dan UX ini memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis digital saat ini. Dalam persaingan bisnis modern, perusahaan tidak hanya bersaing dari segi fitur ataupun harga, tetapi juga dari pengalaman pengguna yang diberikan kepada pelanggan, seperti itu. Nah, UI dan UX yang baik dapat membantu pengguna merasa lebih nyaman saat menggunakan aplikasi atau website. Ketika pengguna merasa nyaman, mereka cenderung akan menggunakan produk tersebut lebih lama, lebih sering, dan berkali-kali seperti itu. Atau lebih kasarnya mereka lebih loyal lah seperti itu.
Nah, selain itu desain UI UX yang baik itu juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, karena pengguna, dapat dengan mudah menemukan fitur yang mereka butuhkan tanpa merasa kesulitan, seperti itu. Nah, UI UX yang baik juga itu dapat mempercepat proses interaksi pengguna dengan sistem. Misalnya mempermudah untuk proses pembelian produk atau pencarian informasi seperti itu. Nah, hal tersebut itu secara tidak langsung itu dapat meningkatkan conversion rate dan membantu meningkatkan pendapatan perusahaan seperti itu. Nah, oleh karena itu banyak perusahaan digital saat ini itu menjadikan UI dan UX ini sebagai salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas layanan dan pertumbuhan bisnis mereka seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas terkait tentang implementasi UI UX. Nah, di sini saya memberikan 3 contoh, perusahaan besar ya, yaitu Apple Inc. dan juga, Spotify dan juga Netflix. Di Apple Inc., UI Apple Inc. itu desain produk Apple seperti iPhone, MacBook, itu terkenal dengan tampilannya yang minimalis dan elegan, memiliki antarmuka yang clean dan intuitif. Jadi tidak tidak usah kaget kalau misalnya memang Apple ini menjadi kiblat desain seperti itu, terutama di bagian mobile seperti itu. Nah, untuk UX, Apple ini menekankan pada pengalaman pengguna yang, smooth di seluruh ekosistem produknya, termasuk, integrasi antara software, hardware, dan juga layanan seperti iCloud ataupun Apple Music seperti itu. Nah, Spotify selanjutnya itu adalah Spotify. Nah, untuk UI, Spotify ini memiliki antarmuka yang clean, mudah dinavigasi dengan kontrol pemutaran intuitif sekaligus layout terorganisasi. Eee, jadi bisa kita lihat di UI-nya Spotify cuma terdapat 3 menu utama, yaitu beranda, pencarian, dan juga collection, seperti itu. Yang itu bisa memudahkan pengguna dalam menavigasikan aplikasi tersebut. Nah, yang untuk UX-nya, di Spotify itu terdapat fitur seperti Discovery Weekly dan juga Daily Mix yang menawarkan playlist yang dipersonalisasi, meningkatkan, pengalaman dan juga meningkatkan pengalaman mendengarkan pengguna berdasarkan preferensi musik mereka. Jadi setiap pengguna bisa mendapatkan, playlist yang isinya lagu yang berbeda-beda. Jadi satu orang tidak sama dengan orang yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah Netflix. Untuk UI-nya Netflix ini menggunakan antarmuka yang menarik dengan thumbnail yang besar dan navigasi intuitif. Dan juga ini mempermudah user untuk menemukan konten yang dicari. Untuk UX-nya, algoritma yang direkomendasikan oleh Netflix itu dirancang untuk menyajikan konten sesuai dengan preferensi individu user, sehingga meningkatkan kepuasan dan retensi user, seperti itu. Oke, nah selanjutnya, kesimpulan. Oke, dari pembahasan yang telah kita jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa UI dan UX ini merupakan dua komponen yang sangat penting dalam pengembangan produk digital. UI ini berfokus kepada tampilan visual dan interaktif antarmuka, sedangkan UX ini berfokus kepada pengalaman pengguna secara keseluruhan saat menggunakan produk atau aplikasi. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan karena tampilan yang menarik saja tidak cukup tanpa pengalaman pengguna yang baik, seperti itu. Nah, dengan penerapan UI dan UX yang tepat, perusahaan itu dapat menciptakan produk digital yang lebih nyaman digunakan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta membantu meningkatkan, pertumbuhan bisnis di era digital ini, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait AR dan VR, seperti itu. Nah, di AR dan VR ini, setelah sebelumnya kita, eee, membahas terkait, UI dan UX ya, mengenai UI dan UX, pada bagian ini kita akan membahas terkait, teknologi yang juga berkaitan dengan pengalaman pengguna, yaitu augmented reality atau AR dan juga virtual reality atau, VR seperti itu. Nah, pada materi ini saya akan membahas beberapa hal utama, dimulai dari pengertian AR dan VR, kemudian perbedaan antara keduanya, terus kelebihan dan kekurangannya, serta tentang penerapan teknologi ini di berbagai bidang, seperti itu. Selain itu, saya juga akan membahas, tentang tantangan dalam pengembangan AR dan VR ini, mulai dari harga perangkatnya, terus keterbatasan teknologinya, terus hingga isu kesehatan dan juga keamanan data tersebut. Nah, di bagian akhir kita akan melihat bagaimana masa depan AR
dan VR ini berkembang, terutama dengan adanya dukungan teknologi seperti AI atau artificial intelligence, 5G dan juga metaverse. Dengan memahami materi ini, kita dapat melihat bahwa AR dan VR itu bukan hanya teknologi yang digunakan sebagai hiburan, tetapi juga teknologi yang berpotensi mengubah secara cara manusia itu belajar, bekerja, dan juga berinteraksi di masa depan, seperti itu. Oke, selanjutnya selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian AR, terlebih dahulu. AR atau augmented reality itu adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen digital secara langsung atau real time. Dalam teknologi ini, pengguna itu masih dapat melihat lingkungan asli seperti itu di sekitar mereka, tetapi ada tambahan objek virtual yang ditampilkan di layar perangkat seperti itu. Nah, objek virtual itu bisa berupa teks, gambar, terus animasi, informasi tambahan, bahkan model 3D seperti itu. Teknologi AR ini biasanya digunakan melalui smartphone, tablet, dan juga perangkat khusus seperti smart glasses seperti itu. Contoh sederhana dari AR adalah filter kamera pada IG dan TikTok seperti itu. Saat kita menggunakan filter wajah, sebenarnya sistem itu sedang menambahkan objek digital ke tampilan dunia nyata melalui kamera kita seperti itu. Selain itu, AR itu juga digunakan pada aplikasi navigasi seperti Google Maps, Live View seperti itu, di mana arah jalan itu ditampilkan secara langsung di atas tampilan kamera pengguna. Jadi, pengguna tidak hanya melihat peta, tetapi juga melihat petunjuk digital menyatu dengan lingkungan nyata. Nah, teknologi ini sangat menarik karena dapat meningkatkan pengalaman pengguna tanpa memisahkan mereka dari dunia nyata seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas terkait tentang contoh AR. Nah, AR ini itu sudah banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan seringkali kita itu tak menyadarinya, kita menggunakannya tanpa menyadarinya seperti itu. Selain salah satu contoh yang paling terkenal itu adalah Pokemon Go yang viral sebelum COVID seperti itu. Game ini tuh eee, pada game ini tuh karakter Pokemon itu muncul langsung di lingkungan nyata melalui kamera smartphone, sehingga pemain merasa seperti menemukan Pokemon di dunia nyata, seperti itu. Contoh lainnya itu adalah, filter di IG dan juga TikTok, seperti itu. Filter tersebut itu dapat mendeteksi wajah pengguna, lalu menambahkan efek digital secara otomatis. Nah, dalam bidang navigasi, itu Google Maps menggunakan teknologi AR ini untuk menampilkan arah jalan langsung di tampilan kamera sehingga pengguna lebih mudah untuk memahami arah. Nah, di dalam bidang bisnis dan belanja online, AR ini digunakan untuk virtual try on. Misalnya pengguna dapat mencoba kacamata, sepatu, ataupun melihat bagaimana food itu terlihat di dalam rumah mereka sebelum membeli produk tersebut. Jadi mereka bisa memberikan penilaian apakah food tersebut cocok untuk di rumah mereka atau belum atau tidak seperti itu. Karena sifatnya yang praktis ini dan mudah untuk digunakan melalui smartphone, AI ini berkembang dengan sangat cepat dan mulai digunakan di dunia di berbagai macam sektor seperti itu. Oke, nah selanjutnya untuk pengertian VR. Oke. Nah, VR atau virtual reality ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna masuk ke dalam lingkungan digital yang sepenuhnya virtual. Seperti itu, berbeda dengan AR tadi yang hanya menambahkan objek digital ke dunia nyata. Nah, VR ini menggantikan seluruh pandangan pengguna dengan dunia virtual. Atau dengan kata lain nih, kita itu bisa benar-benar masuk ke dunia digital seperti itu, atau dunia virtual seperti itu. Nah, saat menggunakan VR, pengguna itu harus menggunakan headset khusus seperti Meta Quest, HTC Vive, ataupun PlayStation VR seperti itu. Headset ini tuh akan menampilkan dunia 3 dimensi yang membuat pengguna merasa benar-benar berada di lingkungan tersebut, seperti itu. Nah, teknologi VR itu menciptakan pengalaman yang sangat imersif. Pengguna dapat melihat ke segala arah, bergerak, bahkan berinteraksi dengan objek virtual menggunakan controller dan ataupun sensor gerak seperti itu.
Karena pengalaman yang dihasilkan sangat realistis, VR ini banyak digunakan dalam game, simulasi pelatihan, pendidikan, hingga terapi, kesehatan seperti itu. Misalnya dalam simulasi penerbangan, pilot dapat berlatih menghadapi situasi tertentu tanpa harus menggunakan pesawat asli. Dalam pendidikan, mahasiswa kedokteran dapat mempelajari anatomi manusia secara interaktif di lingkungan virtual seperti itu. Nah, oke, selanjutnya itu kita akan membahas terkait contoh dari VR ini. Gitu. Nah, penggunaan VR saat ini tuh sudah sangat luas ya, dan tidak hanya terbatas pada dunia game seperti itu. Nah, dalam bidang hiburan, VR ini memberikan pengalaman bermain game yang jauh lebih realistis dibandingkan dengan game biasa. Penggunanya dapat merasa seolah-olah benar-benar berada di dalam dunia game tersebut. Dalam dunia pelatihan dan simulasi, VR ini digunakan oleh militer, pilot, dokter, dan teknisi untuk melakukan latihan tanpa risiko berbahaya di dunia nyata seperti itu. Nah, di bidang pendidikan, VR ini membantu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Contohnya yaitu siswa dapat menjelajahi tata surya, melihat struktur tubuh manusia, atau mengunjungi tempat bersejarah secara virtual. Nah, VR ini juga bisa digunakan untuk virtual tourism atau wisata virtual, di mana pengguna dapat mengunjungi lokasi tertentu tanpa harus datang langsung ke tempat tersebut seperti itu. Nah, selain itu, teknologi VR juga mulai digunakan dalam terapi kesehatan dan rehabilitas mental, karena mereka mampu menciptakan lingkungan yang dapat membantu proses terapi ini lebih cepat kepada pasien seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait perbedaan AR dan VR. Nah, meskipun sama-sama menggunakan teknologi digital interaktif, AR dan VR ini memiliki konsep yang berbeda. Pada AR, itu pengguna masih dapat melihat dunia nyata di sekitar mereka, teknologi yang menambahkan elemen virtual ke lingkungan asli pengguna. Karena itu, AR lebih fleksibel dan mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Sedangkan VR itu pengguna benar-benar masuk ke dunia virtual dan tidak lagi melihat lingkungan nyata di sekitar mereka. Hal ini membuat pengalaman VR terasa jauh lebih imersif seperti itu. Terus dari nah ini pengguna bisa dari dunia nyata seperti itu. Oke, nah selanjutnya dari segi tools ya, eh, perangkat yang digunakan itu juga berbeda ya. Dari AR itu biasanya cukup menggunakan smartphone ataupun tablet, sedangkan dari VR itu memerlukan headset khusus dan terkadang controller tambahan seperti itu. Nah, dari sisi contoh itu kita ada kalau di AR itu ada Pokemon Go, sedangkan di VR itu ada VR game seperti itu. Nah, dari sisi penggunaan juga itu AR itu lebih sering digunakan itu untuk navigasi, media sosial, dan juga visualisasi produk. Sementara untuk VR itu lebih banyak digunakan untuk game, simulasi pelatihan, dan juga pengalaman visual visual yang mendalam seperti itu. Pengalaman virtual yang mendalam seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kelebihan dari AR dan VR. Nah, AR dan VR ini memiliki banyak kelebihan teman-teman, yang membuat teknologi ini semakin populer seperti itu. Salah satu kelebihan utamanya itu adalah pengalaman yang lebih imersif seperti itu. Pengguna tidak hanya melihat informasi, tapi juga merasakan dan berinteraksi dengan lingkungan digital. Nah, dalam uh, pendidikan, AR dan VR ini membantu proses pembelajaran menjadi lebih visual dan menarik. Materi yang sulit dipahami secara materi dapat dijelaskan melalui simulasi atau model 3 dimensi atau 3D seperti itu. Nah, dalam dunia industri dan pelatihan, teknologi ini dapat mengurangi risiko dan biaya. Contohnya, pelatihan menggunakan VR memungkinkan simulasi kondisi berbahaya tanpa harus membahayakan si pengguna tersebut seperti itu. Nah,
AR juga memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya navigasi yang lebih praktis ataupun visualisasi produk sebelum membeli, seperti itu. Nah, ini tadi membantu simulasi tanpa risiko, cocok untuk pendidikan dan juga industri. Nah, karena itulah banyak perusahaan itu mulai menggunakan teknologi AR dan VR untuk meningkatkan pengalaman pengguna, gitu. Nah, meskipun potensi dari AR dan VR ini sangat besar, namun AR dan VR ini tetap memiliki berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya itu adalah harga perangkat yang masih cukup mahal, seperti itu. Terutama headset VR yang berkualitas tinggi itu harganya cukup mahal lah, seperti itu. Mungkin hanya orang-orang dengan kalangan atas yang bisa membeli headset VR tersebut. Selain itu, sebagian pengguna itu mengalami motion sickness atau rasa pusing dan mual saat menggunakan VR terlalu lama. Nah, hal ini tuh terjadi karena otak itu menerima simulasi gerakan virtual yang berbeda dengan kondisi tubuh sebenarnya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah keterbatasan konten itu juga menjadi masalah ya, suatu masalah, terutama di Indonesia ya, karena belum banyak aplikasi dan konten AR dan atau VR yang benar-benar itu optimal seperti itu di Indonesia khususnya. Nah, yang keempat itu juga teknologi ini itu juga membutuhkan eh, selain itu ada apa namanya isu privasi dan keamanan data karena perangkat AR dan VR itu sering menggunakan kamera, terus juga sensor dan juga data lokasi pengguna seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan internet cepat cepat seperti itu. Teknologi ini tuh sangat membutuhkan jaringan atau koneksi internet yang sangat cepat dan juga stabil seperti itu. Terutama jika aplikasi yang digunakan oleh VR atau AR itu aplikasi yang real time atau metaverse seperti itu. Oke. Nah, uh, ke depannya AR dan VR ini diprediksi bisa atau akan berkembang jauh lebih pesat dibandingkan dengan sekarang seperti itu. Perangkat seperti smart glasses ini akan menjadi lebih ringan, nyaman, dan mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Headset VR juga akan memiliki kualitas visual yang lebih tinggi dan juga respon yang lebih cepat seperti itu. Terus integrasi dengan teknologi AI itu akan membuat pengalaman AR dan VR ini menjadi lebih personal dan juga cerdas seperti itu. Sistem sistem dapat menyesuaikan pengalaman berdasarkan kebutuhan pengguna. Nah, terus selanjutnya adalah teknologi seperti 5G ataupun mungkin kedepannya itu 6G dan juga uh, edge computing itu juga akan membantu mengurangi latency sehingga pengalaman AR dan VR ini menjadi lebih lancar secara real time seperti itu. Selain itu, konsep metaverse itu diperkirakan akan memperluas uh, penggunaan teknologi ini dalam dunia kerja, pendidikan, bisnis dan juga sosial seperti itu. Nah, di masa depan nanti AR dan VR ini kemungkinan bukan lagi sekedar teknologi hiburan, tetapi menjadi bagian penting dari kehidupan digital manusia atau kehidupan kita seperti itu. Ya mungkin akan bisa digunakan untuk uh, di berbagai macam bidang ya, lebih luas lagi seperti pendidikan, kesehatan, bisnis hingga manufaktur seperti itu. Oke, sebagai kesimpulan, uh, AR atau augmented reality dan juga virtual reality atau VR itu merupakan teknologi yang akan terus berkembang dan juga memiliki potensi yang sangat amat besar dalam berbagai bidang. Uh, AR ini membantu menghubungkan dunia nyata dengan elemen digital, sedangkan untuk VR ini menciptakan lingkungan virtual yang sepenuhnya imersif. Keduanya ini memberikan pengalaman yang lebih interaktif, menarik dan juga realistis dibandingkan dengan teknologi konvensional lainnya seperti itu. Nah, saat ini itu AR dan VR itu sudah digunakan di berbagai macam bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, industri seperti itu, pelatihan, terus bisnis hingga hiburan seperti itu.
Nah, walaupun masih terdapat berbagai macam tantangan seperti biayanya yang mahal, keterbatasan teknologi, dan juga isu kesehatan, perkembangan teknologi ini diperkirakan akan terus meningkat di masa depan. Dengan dukungan AI atau artificial intelligence, terus jaringan 5G ataupun 6G kalau di kedepannya nanti akan ada, dan juga perkembangan metaverse seperti itu. Nah, AR dan VR ini akan sangat amat berpotensi menjadi bagian penting dalam kehidupan digital manusia di masa mendatang nanti. Terus selanjutnya kita akan beralih pembahasan ke tren IMK ke dalam bisnis seperti itu. Nah, pada bagian ini gitu kita akan masuk bahasan mengenai tren IMK dalam bisnis ya. IMK atau interaksi manusia dan komputer terus mengalami perkembangan yang sangat amat cepat seiring dengan kemajuan teknologi digital saat ini. Saat ini tuh bisnis tidak hanya berfokus kepada produk dan layanannya saja, tetapi juga bagaimana cara memberikan pengalaman terbaik kepada pengguna melalui teknologi yang interaktif, cepat, praktis dan juga personal seperti itu. Berbagai macam teknologi itu modern itu mulai digunakan oleh perusahaan ya untuk membantu interaksi antara manusia dan juga sistem komputer menjadi lebih efisien, mulai dari penggunaan AI, terus chatbot otomatis, terus perintah suara atau virtual user interface, terus ada teknologi AR dan VR lagi, terus ada wearable device, hingga konsep mobile first seperti itu. Nah, tren-tren ini tuh membuat interaksi pengguna menjadi lebih mudah dan natural. Pengguna sekarang dapat berkomunikasi dengan sistem melalui teks, suara, bahkan lingkungan virtual secara langsung seperti itu. Selain meningkatkan kenyamanan pengguna, penerapan tren IMK dalam bisnis ini membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat komunikasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga memperkuat daya saing bisnis di era digital ini. Nah, selain apa? Oleh karena itu, memahami perkembangan tren IMK dalam hal ini tuh menjadi sangat penting atau menjadi hal yang penting, terutama bagi perusahaan dan pengembang teknologi agar dapat menciptakan sistem yang sesuai dengan kebutuhan user atau pengguna pada era digital saat ini. Oke, nah langsung saja kita masuk ke yang pertama itu adalah tren IMK Artificial Intelligence atau AI. Nah, apa sih AI itu? Mungkin teman-teman itu sudah tahu ya. AI atau Artificial Intelligence itu adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin itu untuk meniru kemampuan manusia. AI ini dapat belajar dari data dan pengalaman, memahami informasi, memecahkan masalah, hingga mengambil keputusan secara otomatis. Jadi AI ini benar-benar teknologi atau sistem digital yang mana itu sudah seperti manusia itu sendiri. Dia memiliki decision making sendiri seperti itu. Nah, teknologi AI dapat juga mampu mengenali objek untuk memahami bahasa manusia, terus memberikan rekomendasi, bahkan dia itu bisa melakukan pekerjaan tanpa campur tangan manusia secara langsung seperti itu. Nah, saat ini AI itu berkembang sangat pesat ya, dan mulai digunakan di berbagai macam bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi hingga bisnis digital seperti itu. Salah satu perkembangan AI yang paling populer saat ini itu adalah Gen AI atau generatif AI seperti itu, yaitu teknologi AI yang dapat membuat teks, terus gambar, terus video, dan berbagai macam konten lainnya secara otomatis seperti itu. Terus selanjutnya AI dalam dunia bisnis. Nah, dalam dunia bisnis itu AI itu digunakan untuk membantu berbagai macam aktivitas perusahaan agar menjadi lebih efisien dan juga lebih cepat seperti itu. AI itu juga dapat membantu perusahaan dalam menganalisis dan memahami perilaku pengguna, meningkatkan pelayanan, hingga membantu proses pengambilan keputusan seperti itu.
Selain itu, AI itu juga dapat digunakan untuk mengotomatiskan pekerjaan yang berulang atau repeatable work seperti itu, ya sehingga karyawan itu dapat lebih fokus untuk pekerjaan lainnya yang lebih penting dan juga membutuhkan kreativitas seperti itu, atau butuh perhatian lebih atau perhatian ekstra seperti itu. Banyak perusahaan modern itu mulai, menggunakan AI itu untuk mendukung pemasaran, penjualan, keamanan sistem, terus layanan pelanggan, hingga operasional bisnis sehari-hari seperti itu. Nah, karena kemampuannya dalam mengolah data dalam jumlah besar dengan cepat, AI ini menjadi salah satu teknologi yang sangat penting dalam transformasi digital bisnis saat ini, seperti itu. Oke, selanjutnya, mengapa AI ini penting sih? Mengapa sih AI ini penting dalam bisnis seperti itu? AI ini menjadi sangat penting dalam dunia bisnis karena teknologi ini membuat perusahaan itu bekerja lebih cepat dan efisien dan juga akurat. Salah satu alasan utama kenapa penggunaan penggunaan AI ini dalam bisnis itu adalah kemampuannya dalam memahami kebutuhan pelanggan seperti itu. AI itu dapat menganalisis data perilaku pengguna, riwayat pencarian hingga kebiasaan belanja untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan atau customer atau konsumen seperti itu. Selain itu, AI itu dapat memproses data dalam jumlah besar secara otomatis. Jika dilakukan secara manual, proses analisis data itu membutuhkan waktu yang sangat amat lama dan beresiko terjadi kesalahan atau human error seperti itu. Dengan AI, data dapat dianalisis lebih cepat dan hasilnya itu lebih akurat seperti itu. Terus AI juga membantu perusahaan untuk memprediksi tren pasar dan perilaku konsumen di masa depan. Dengan mengetahui tren yang sedang berkembang, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran dan bisnis yang lebih tepat. Seperti itu. Penggunaan AI juga meningkatkan efisiensi kerja karena banyak tugas yang dapat diotomatisasi, terutama pekerjaan yang bersifat berulang atau repeatable work seperti itu. Atau repeatable task. Hal ini membantu karyawan itu lebih fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas atau pengambilan keputusan seperti itu. Nah, selain itu AI itu juga mendukung personalisasi layanan kepada pelanggan ya. Jadi contohnya seperti rekomendasi produk pick pada marketplace, terus iklan yang disesuaikan dengan minat pengguna, dan atau layanan chatbot otomatis. Mungkin ya, teman-teman udah beberapa ada yang menyadari ya, kayak kalau misalnya YouTube. YouTube kan itu, tertaut dengan akun Google kita ya, seperti itu. Nah, YouTube itu bisa melihat, eee, kita itu terakhir akhir-akhir ini sering search apa sih, seperti itu. Nah, nanti di iklan YouTube itu kita akan disuguhi, eee, apa yang akhir-akhir kita ini cari. Seperti misal kita, mau cari, eee, tas seperti itu. Nah, di iklan YouTube nanti kita akan mendapatkan iklan seperti ada tas itu, tas dan tas lainnya seperti itu. Jadi dia bisa langsung otomatis melihat, perilaku pengguna seperti itu. Nah, oleh karena itu AI ini menjadi salah satu teknologi yang penting dalam transformasi digital bisnis modern ya, karena mampu meningkatkan produktivitas, kualitas layanan dan juga pengalaman pengguna seperti itu. Nah, contoh implementasi AI dalam bisnis itu apa aja sih? Seperti itu. Nah, AI itu memiliki banyak penerapan dalam bisnis ya, terutama pada bidang pemasaran dan juga pelayanan pelanggan. Salah satu contohnya itu adalah personalisasi pelanggan. AI dapat mempelajari kebiasaan dan riwayat aktivitas pengguna untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Selanjutnya itu adalah analisis prediktif, yaitu kemampuan AI untuk memprediksi tren pasar dan perilaku konsumen berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Terus ada AI juga digunakan untuk customer segmentation atau pengelompokan pelanggan. Dengan teknologi ini itu perusahaan ini dapat membagi pelanggan berdasarkan usia, lokasi, minat maupun kebutuhan kebiasaan belanja sehingga strategi pemasaran itu menjadi lebih tepat sasaran seperti itu. Terus itu selain itu terdapat natural language processing atau NLP, yaitu teknologi AI yang memungkinkan sistem memahami bahasa manusia. Teknologi ini tuh sering digunakan pada chatbot,
analisis komentar pelanggan, dan juga media sosial. Penerapan lainnya itu adalah ada dynamic pricing, yaitu penyesuaian harga produk secara otomatis berdasarkan permintaan pasar dan kondisi kompetitor. Dengan berbagai penerapan tersebut, AI membantu perusahaan meningkatkan efisiensi bisnis sekaligus memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas terkait tren yang kedua, yaitu chatbot seperti itu. Nah, oke, apa sih chatbot itu? Nah, chatbot ini adalah program komputer yang dirancang untuk berkomunikasi dengan manusia melalui percakapan, baik melalui uh, dalam bentuk teks maupun dalam bentuk suara. Nah, sederhananya chatbot ini dapat dianggap seperti customer service virtual yang mampu menjawab pertanyaan pengguna secara otomatis seperti itu. Nah, chatbot itu termasuk salah satu penerapan artificial intelligence atau AI, karena mampu memberikan respon layaknya manusia berdasarkan perintah ataupun data yang telah dipelajari sebelumnya. Saat ini, chatbot itu banyak digunakan pada website, aplikasi, marketplace, dan juga media sosial untuk membantu pelanggan mendapatkan informasi yang jauh lebih cepat dan juga praktis seperti itu. Dengan chatbot itu, pengguna itu tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan jawaban karena sistem itu dapat bekerja secara otomatis dalam waktu 24 jam per 7 seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas terkait mengapa chatbot itu penting dalam bisnis seperti itu. Nah, chatbot ini menjadi sangat penting dalam dunia bisnis itu karena membantu perusahaan itu memberikan pelayanan pelanggan secara lebih cepat dan juga efisien. Salah satu keunggulan utama dari chatbot ini adalah mampu bekerja selama 24 jam tanpa henti. Pelanggan ini tetap dapat memperoleh informasi ataupun bantuan meskipun di luar jam operasional perusahaan. Selain itu, chatbot ini mampu menangani banyak percakapan secara bersamaan seperti itu tanpa harus mengalami kelelahan seperti manusia seperti itu. Hal ini tuh membantu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Nah, chatbot itu juga dapat membantu mengurangi beban kerja customer service karena pertanyaan yang bersifat umum itu dapat langsung dijawab oleh si chatbot ini secara otomatis seperti itu. Nah, dari sisi bisnis itu penggunaan chatbot ini mampu membantu mengurangi biaya operasional sekaligus menjaga kualitas layanan pelanggan tetap konsisten seperti itu. Nah, dengan respon yang cepat dan juga layanan yang lebih praktis, chatbot ini tuh juga membantu meningkatkan uh, kepuasan pelanggan dan juga pengalaman pengguna seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis chatbot. Nah, chatbot itu terdapat 5 jenis. Yang pertama itu adalah rule based chatbot. Nah, yaitu chatbot yang bekerja menggunakan aturan tertentu atau keyword yang sudah diprogram sebelumnya. Nah, chatbot itu tuh biasanya digunakan untuk pertanyaan yang sederhana seperti itu atau pertanyaan yang berulang seperti mungkin kalau di website itu FAQ, frequently asked question seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah NLP chatbot atau natural language processing chatbot. Nah, jenis chatbot ini itu mampu memahami bahasa manusia dengan lebih baik sehingga percakapan itu terasa seperti lebih natural seperti itu. Terus itu ada juga machine learning chatbot yang dapat belajar dari percakapan sebelum-sebelumnya sehingga respon yang diberikan itu jadi lebih semakin baik seiring dengan waktu atau kedepannya seiring dengan waktu seperti itu. Nah, hybrid chatbot ini merupakan gabungan dari eh, antara sistem rule based dan juga AI sehingga mampu memberikan jawaban yang lebih fleksibel seperti itu. Sedangkan untuk menu based chatbot itu bekerja menggunakan pilihan menu atau tombol sehingga pengguna tinggal memilih opsi yang tersedia seperti itu. Jadi untuk menu based chatbot ini pertanyaannya itu sudah
disediakan seperti itu. Jadi kita tinggal pencet-pencet seperti itu sih. Oke, selanjutnya manfaat chatbot dalam bisnis. Nah, chatbot ini memiliki banyak sekali manfaat dalam dunia bisnis, terutama dalam pelayanan pelanggan dan juga pemasaran digital. Yang pertama, chatbot ini dapat berperan sebagai customer service otomatis yang membantu untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara tepat, cepat, dan konsisten seperti itu. Selain itu juga respon cepat dan konsisten. Selain itu, chatbot itu juga memberikan pengalaman yang lebih personal karena dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan berdasarkan data interaksi sebelumnya, seperti itu. Terus, dalam bidang pemasaran, chatbot itu dapat membantu meningkatkan penjualan dengan cara memberikan rekomendasi produk, terus meningkatkan promo dan juga, hingga membantu proses pemasaran. Sorry, mengingatkan promo bukan meningkatkan promo. Oke. Nah, chatbot ini juga mendukung lead generation, eee, dengan mengumpulkan data pelanggan secara otomatis untuk kebutuhan pemasaran, seperti itu. Dengan otomasi tersebut, perusahaan itu dapat menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya operasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Nah, contoh dari implementasi chatbot ini, eee, yang paling sering digunakan itu adalah di sosial media. Nah, di sini tuh saya memiliki contoh itu adalah yang pertama adalah Facebook Messenger Chatbot. Nah, pada Facebook, Messenger chatbot ini dimanfaatkan untuk membantu customer service menjawab pertanyaan pelanggan, memberikan informasi produk, hingga membantu proses pembelian secara otomatis. Banyak perusahaan besar seperti Sephora, terus Pizza Hut, kemudian Whole Foods menggunakan chatbot Facebook untuk meningkatkan pelayanan pelanggan dan mempercepat respon terhadap pengguna. Selain itu, chatbot pada Facebook juga membantu promosi dan pemasaran digital karena dapat mengirimkan informasi produk maupun promo secara otomatis kepada pelanggan. Selain Facebook, itu juga ada chatbot Twitter seperti itu. Nah, itu membantu untuk interaksi pelanggan secara real time melalui fitur direct message. Contohnya adalah chatbot milik Line Australia yang digunakan untuk membantu pengguna mendapatkan dukungan dan informasi dengan lebih cepat. Implementasi chatbot pada media sosial itu membantu perusahaan untuk meningkatkan komunikasi dengan pelanggan, menjaga engagement, serta memberikan layanan yang lebih efisien dan tersedia selama 24 jam seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait tren yang ketiga yaitu VUI atau Voice User Interface seperti itu. Nah, uh, Voice User Interface atau VUI itu adalah salah satu teknologi antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat atau sistem digital menggunakan suara. Teknologi ini bekerja secara menggunakan speech recognition atau pengenalan suara untuk memahami perintah yang diberikan pengguna. Dengan adanya Voice UI, pengguna tak perlu lagi selalu mengetik atau menyentuh layar karena interaksi dapat dilakukan secara hands-free, hanya melalui suara, seperti itu. Nah, hal ini membuat penggunaan teknologi menjadi lebih cepat, praktis, dan juga efisien, terutama ketika pengguna sedang melakukan aktivitas lain seperti menyetir, memaksa, ataupun bekerja seperti itu. Memasak ya, sorry. Selain itu, Voice UI juga membantu meningkatkan aksesibilitas teknologi bagi pengguna yang memiliki keterbatasan fisik maupun penglihatan seperti itu. Saat ini, Voice UI itu sudah banyak digunakan pada smartphone, smart speaker, smart TV, kendaraan, hingga perangkat smart home seperti Alexa, Siri, dan juga Google Assistant seperti itu. Nah, mengapa sih Voice UI itu sangat populer? Nah, Voice UI itu menjadi semakin populer karena gaya hidup modern yang serba cepat membuat pengguna itu menginginkan interaksi yang lebih praktis dan juga instan. Dengan Voice UI, pengguna dapat melakukan banyak aktivitas tanpa harus menyentuh perangkat secara langsung atau hands free seperti itu. Nah, contohnya seperti mengatur alarm,
memutar musik, mencari lokasi, dan juga mengontrol perangkat rumah hanya dengan suara. Selain itu, pengembangan teknologi AI membuat voice assistant semakin pintar dalam memahami bahasa manusia, konteks percakapannya dan juga intonasi suara. Teknologi ini tuh juga membantu menciptakan pengalaman digital yang lebih inklusif karena memudahkan pengguna dengan keterbatasan fisik maupun penglihatan untuk menggunakan teknologi seperti itu. Oleh karena itu, voice UI itu menjadi salah satu tren penting dalam perkembangan IMK modern ini. Nah, selanjutnya itu adalah contoh penggunaan dari voice UI. Nah, tanpa disadari ya, sebenarnya banyak dari kita itu sudah menggunakan teknologi voice UI dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Salah satu contoh yang paling umum itu adalah voice assistant pada smartphone seperti Google Assistant, Siri, ataupun Bixby seperti itu. Terus pengguna itu dapat juga membuka aplikasi, terus mengatur alarm, memutar musik, hingga mencari informasi itu hanya dengan menggunakan suara. Selain itu, voice UI itu juga digunakan pada smart home device untuk mengontrol lampu, AC, televisi, dan perangkat rumah lainnya secara otomatis seperti itu. Nah, teknologi ini tuh juga banyak digunakan pada aplikasi navigasi seperti Google Maps ataupun juga Waze Live salah namanya itu. Itu untuk membantu pengguna saat berkendara tanpa harus menyentuh smartphone. Jadi kita tinggal bilang oke Google eh, rute menuju ke tempat ini, bla bla seperti itu. Bahkan sekarang itu banyak aplikasi meeting itu sudah mampu untuk membuat transkrip percakapan itu secara otomatis menggunakan teknologi pengenalan suara. Contohnya itu yang paling populer itu kalau nggak saya ingat itu namanya TLDR atau TLDV gitu atau TLDF atau apa itu pokok ada itunya. Nah itu biasanya digunakan untuk meeting untuk merekam percakapan atau recording meeting seperti itu. Nah selanjutnya mengenai voice UI dalam bisnis. Nah, dalam dunia bisnis ini, voice UI dan AI itu memiliki potensi besar untuk membantu penjualan, pemasaran, dan juga pelayanan pelanggan. Salah satu penerapannya adalah pada sales dan customer service. Percakapan pelanggan itu dapat direkam dan dianalisis menggunakan AI untuk memahami pola komunikasi dari eh, pelanggan. Jadi dia dapat memahami pola komunikasi, intonasi dan juga hingga itu respon dari pelanggan seperti itu. Apakah pelanggan ini marah, tidak senang, kecewa ataupun dan lainnya seperti itu. Nah, informasi tersebut itu mampu membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga strategi negosiasi bisnis seperti itu. Nah, selain itu, data suara pelanggan juga dapat digunakan dalam bidang marketing dan pengembangan produk seperti itu. Hmm. Seperti jadi dia dapat memahami emosi dan kebutuhan pelanggan melalui data suara seperti itu. Nah, selanjutnya dia itu dapat menganalisis suara. Jadi perusahaan dapat memahami emosi, kebutuhan, preferensi pelanggan secara lebih mendalam dibandingkan hanya menggunakan data teks seperti itu. Dan saat ini banyak itu perusahaan itu mulai memanfaatkan data percakapan call center sebagai big data mereka untuk mendukung strategi pemasaran dan meningkatkan pengalaman pelanggan seperti itu. Nah, tapi meskipun voice UI ini berkembang sangat pesat ya, teknologi itu tetap memiliki beberapa tantangan. Salah satunya itu adalah masalah privasi data suara. Karena sistem ini tuh harus merekam dan juga memproses percakapan pengguna seperti itu. Jadi pengguna harus mengizinkan perangkat itu untuk uh, membuka mic seperti itu. Kemudian voice UI juga terkadang masih mengalami kesalahan dalam mengenali suara, terutama jika terdapat noise seperti itu atau perbedaan bahasa ataupun dialek seperti itu. Jadi dari segi mungkin apa pelafalan ataupun jika
jika kita membuka aplikasi tersebut di pinggir jalan yang banyak mobil lalu lalang, nah mungkin itu menjadi salah satu tantangannya karena, eee, si voice UI ini tidak dapat mengenali suara tersebut dengan jelas, seperti itu. Nah, namun, perkembangan AI ini terus meningkatkan, kemampuan teknologi ini sehingga voice UI ini menjadi semakin akurat, seperti itu. Oke, nah ini dukungan bahasa lokal, integrasi dengan AI dan juga smart voice, seperti itu. Nah, di masa depan, voice UI ini diperkirakan akan, semakin banyak digunakan oleh berbagai macam bidang seperti e-commerce, healthcare, pendidikan, hingga smart home, seperti itu. Oleh karena itu, voice UI ini dianggap sebagai salah satu masa depan interaksi manusia dan komputer atau IMK yang lebih praktis, cepat, dan juga interaktif, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait tentang AI, AR, seperti itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya, bahwa AR itu adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen digital secara langsung atau real time, seperti itu. Dalam dunia bisnis, AR atau augmented reality ini memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan pengalaman pelanggan. Salah satu manfaat terbesar AR adalah mendapatkan engagement atau keterlibatan pengguna, karena pelanggan dapat berinteraksi langsung dengan visualisasi digital secara lebih nyata dan juga menarik. Nah, selain itu, AR itu juga membantu perusahaan memiliki pembeda kompetitif dibandingkan dengan brand lain karena mampu memberikan pengalaman digital yang lebih modern dan juga inovatif. Nah, dalam bidang e-commerce, AR ini membantu pelanggan mencoba untuk produk secara virtual sebelum membeli, sehingga pelanggannya lebih yakin terhadap produk yang dipilih. Hal ini membantu pengguna atau membantu mengurangi kesalahan pembelian dan menurunkan peningkatan pengembalian produk, seperti itu. Nah, teknologi AR ini juga terbukti membantu meningkatkan konversi penjualan karena pelanggan itu dapat melihat visualisasi produk secara lebih realistis atau secara langsung, seperti itu. Apakah produk ini cocok untuk saya atau tidak, seperti itu. Jadi dia bisa meningkatkan konversi penjualan hanya dari itu visualisasi produk itu. Nah, ini perbedaan tradisional method dan juga AR solution method. Nah, teknologi AR ini membawa perubahan besar ya dibandingkan dengan metode bisnis tradisional. Dalam visualisasi produk, sebelumnya pelanggan itu hanya melihat gambar atau video biasa seperti ya 2D, seperti itu. Nah, dengan AR, pelanggan itu dapat melihat produk itu dalam bentuk 3D secara langsung di lingkungan nyata mereka, di rumah mereka langsung, seperti itu. Nah, pada pelatihan karyawan, metode tradisional itu biasanya menggunakan buku panduan ataupun pelatihan kelas, seperti itu. Sedangkan AR itu memungkinkan simulasi interaktif yang lebih realistis. Terus dalam layanan teknisi dan perbaikan, AR ini membantu memberikan panduan visual secara real time sehingga pekerja itu menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi pekerja itu langsung mendapatkan gambaran langsung apa uh, masalah atau problem yang ada di lapangan saat itu. Nah, itu selain itu pada retail, shopping pelanggan kini itu dapat mencoba produk secara virtual tanpa harus datang langsung ke toko, seperti itu. Kemudian eh, implementasi AR dalam industri, teknologi AR ini sudah diterapkan di berbagai macam sektor industri untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Pada sektor makanan dan minuman, AR ini digunakan untuk menampilkan informasi produk seperti kandungan nutrisi, proses produksi, hingga sertifikasi produk secara lebih interaktif. Dalam bidang logistik dan gudang, AR itu dapat membantu petugas melihat informasi pengiriman secara real time hanya melalui pemindaian barcode menggunakan smartphone, seperti itu. Sedangkan pada belanja online, AR itu memungkinkan pelanggan mencoba produk secara virtual sebelum membeli, seperti melihat furnitur di rumah atau mencoba aksesoris digital, seperti itu. Selain itu, banyak perusahaan menggunakan AR untuk kebutuhan marketing.
dan branding melalui filter media sosial ataupun mini games interaktif seperti itu. Nah, contoh selanjutnya adalah contoh perusahaan yang menggunakan AR itu apa saja sih? Salah satu contoh implementasi AR paling populer itu adalah IKEA Place. Nah, IKEA itu menggunakan teknologi AR untuk membantu pelanggan melihat furnitur secara virtual di dalam rumah mereka sebelum membeli. Dengan menggunakan kamera smartphone, pelanggan dapat melihat ukuran, posisi, dan juga tampilan furnitur dalam bentuk 3D secara real time. Nah, teknologi ini tuh membantu pelanggan menentukan produk yang paling cocok sehingga meningkatkan kepercayaan saat melakukan pembelian. Nah, selain IKEA, brand fashion seperti Gucci juga menggunakan teknologi AR melalui fitur Gucci AR Try On seperti itu. Nah, fitur ini tuh memungkinkan pengguna mencoba sepatu ataupun produk fashion secara virtual menggunakan kamera smartphone tanpa harus datang langsung ke toko. Pengguna AR pada Gucci penggunaan era pada Gucci ini membantu menciptakan pengalaman belanja yang lebih modern, interaktif dan juga menarik terutama bagi generasi muda yang aktif menggunakan teknologi digital. Dari kedua contoh ini dapat dilihat bahwa AR itu tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga untuk bagian penting dalam strategi pemasaran dan juga pengalaman pelanggan di dalam dunia bisnis modern seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait VR tren yang ke-5 yaitu VR. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait VR di materi sebelumnya ini, VR itu adalah teknologi yang memungkinkan uh, pengguna masuk ke dalam lingkungan digital yang sepenuhnya virtual. Nah, VR atau virtual reality ini memberikan banyak sekali manfaat dalam dunia bisnis, terutama dalam meningkatkan pengalaman interaktif dan juga efisiensi kerja. Nah, salah satu penerapan VR yang paling banyak digunakan adalah pelatihan karyawan. Dengan VR, perusahaan dapat membuat simulasi kerja yang realistis tanpa resiko fisik maupun finansial. Teknologi ini tuh sangat bermanfaat ya pada industri seperti kesehatan, konstruksi, dan manufaktur. Karena karyawan dapat berlatih untuk menghadapi situasi nyata dalam lingkungan virtual yang aman. Selain itu, VR itu juga dapat digunakan untuk membuat pemasaran menjadi lebih interaktif. Pelanggan dapat mencoba produk dan juga merasakan pengalaman virtual sebelum membeli sehingga meningkatkan ketertarikan terhadap produk tersebut. Nah, dalam bisnis, dalam bidang produk dan desain, VR itu membantu perusahaan membuat prototipe virtual sehingga proses pengembangan produk itu menjadi lebih cepat dan juga hemat biaya. VR itu juga dapat digunakan untuk presentasi atau virtual tour terutama pada bisnis properti, sehingga pelanggan ini dapat melihat langsung lokasi ataupun produk yang tanpa harus datang langsung ke lokasi, seperti itu. Selain itu, teknologi VR itu membantu untuk mendukung kolaborasi global dengan menggantikan rapat virtual yang lebih interaktif bagi tim yang bekerja dari lokasi berbeda. Jadi, eh, tim dari beda negara atau luar negeri itu dapat eh, berada dalam satu meeting yang sama seperti itu. Dan itu dalam dunia virtual seperti itu. Nah, selanjutnya itu contoh implementasi VR dalam bisnis seperti itu. Nah, saat ini tuh banyak perusahaan mulai menggunakan teknologi VR untuk kebutuhan promosi, pelatihan dan juga pengembangan produk. Salah satu contoh penggunaan VR dalam bisnis itu adalah Volvo Realty. Volvo ini menggunakan teknologi VR untuk memberikan pengalaman test drive virtual pada mobil XC90 luxury SUV. Dengan menggunakan headset VR, pelanggan itu dapat merasakan pengalaman berkendara secara realistis tanpa harus datang langsung ke showroom seperti itu. Nah, selain itu perusahaan otomotif seperti BMW ataupun Jaguar Land Rover menggunakan VR untuk membuat dan menguji prototipe kendaraan sebelum diproduksi secara nyata. Teknologi ini tuh membantu perusahaan itu menghemat biaya, mempercepat proses desain dan juga mengurangi kesalahan produksi. Nah, dalam bidang properti dan hospitality, Matterport 3D Space itu menyediakan virtual tour hotel dan properti sehingga pelanggan dapat melihat langsung ruangan dan juga fasilitas secara interaktif tanpa harus datang langsung ke lokasi. Implementasi VR seperti itu harus
membantu meningkatkan pengalaman pelanggan dan juga sekaligus mendukung efisiensi bisnis seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah VR untuk marketing dan juga customer experience. Nah, selain digunakan untuk pengembangan produk, VR ini juga dapat digunakan dalam bidang marketing dan customer experience. Nah, Adidas ini menggunakan VR untuk menghadirkan pengalaman pendakian gunung virtual dalam promosi produk outdoor T-Rex seperti itu. Nah, pengguna dapat merasakan sensasi mendaki gunung secara virtual menggunakan headset VR, sehingga promosi menjadi lebih menarik dan juga interaktif. Dan ada juga McDonald's itu memanfaatkan VR melalui Happy Googles, yaitu inovasi yang mengubah kotak Happy Meal menjadi headset VR sederhana untuk memainkan game edukatif seperti itu. Selain itu, ada brand fashion yaitu Topshop dan Tom Toms menggunakan VR untuk memberikan pengalaman virtual kepada pelanggan seperti fashion show digital dan juga perjalanan virtual. Penggunaan VR seperti ini tuh membantu perusahaan menciptakan pengalaman, pelanggan yang lebih unik ya, modern dan juga meningkatkan engagement, terhadap brand seperti itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas terkait tren selanjutnya, yaitu wearable device. Nah, wearable device itu apa sih? Nah, wearable device itu adalah perangkat teknologi berbasis IoT atau Internet of Things yang dapat digunakan atau dikenakan pada tubuh pengguna. Nah, perangkat ini itu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data secara real time menggunakan sensor dan konektivitas digital. Nah, wearable teknologi ini banyak digunakan, untuk memonitor aktivitas pengguna seperti kesehatan, olahraga, pola tidur, komunikasi, hingga aktivitas kerja. Selain membantu aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis ya, wearable device juga memiliki berbagai macam manfaat. Salah satunya adalah kemampuan real time monitoring, sehingga, pengguna dapat memantau kondisi tubuh dan aktivitas secara langsung. Nah, wearable device juga membantu komunikasi menjadi lebih mudah karena pengguna dapat menerima notifikasi dan mengakses informasi tanpa harus selalu menggunakan smartphone seperti itu. Nah, teknologi ini tuh juga membantu pengguna menjaga kesehatan dan juga aktivitas olahraga melalui fitur monitoring detak jantung, langkah kaki, dan juga kualitas tidur. Nah, dalam dunia bisnis, wearable device itu membantu meningkatkan keamanan kerja, produktivitas, serta mendukung gaya hidup digital yang lebih modern dan efisien. Nah, selanjutnya, jenis-jenis wearable device, yang pertama itu adalah smartwatch. Itu menjadi salah satu wearable device yang paling populer karena dapat digunakan untuk melihat notifikasi, memonitor kesehatan, hingga mendukung komunikasi digital. Selain itu terdapat juga fitness tracker yang digunakan untuk melacak aktivitas olahraga seperti langkah kaki, detak jantung, jumlah kalori, dan pola tidur pengguna. Dan ada juga smart glasses seperti Google Glass yang memungkinkan pengguna mengakses informasi digital melalui kacamata pintar seperti itu. Nah, teknologi wearable ini juga berkembang pada smart clothing atau pakaian pintar yang dilengkapi sensor untuk memonitor kesehatan dan performa tubuh pengguna. Pengembangan wearable teknologi ini membuat aktivitas sehari-hari itu menjadi lebih praktis, efisien, dan juga terhubung secara digital seperti itu. Nah, kelebihan dan kekurangan dari wearable device itu apa aja sih? Nah, sa eee, salah satu kelebihannya ya, yaitu ini, monitoring data secara real time seperti itu. Kemampuan monitoring data secara real time, sehingga, pengguna itu dapat memantau, eee, kesehatan, aktivitas olahraga, dan juga informasi penting dengan lebih cepat. Nah, selain itu, wearable device juga memudahkan komunikasi dan akses informasi karena dapat digunakan secara hands-free, eee, dan lebih praktis dibandingkan dengan perangkat biasa seperti itu. Namun, perangkat ini juga memiliki kekurangan, eee,
yaitu seperti daya baterai yang masih terbatas dan juga perlu sering diisi ulang seperti itu. Nah, terus juga ada notifikasi yang terlalu banyak dan juga dapat mengganggu fokus pengguna saat bekerja ataupun belajar. Selain itu juga beberapa perangkat wearable itu masih memiliki tingkat akurasi data yang belum sepenuhnya sempurna atau belum sepenuhnya akurat. Sehingga pengguna itu tetap perlu melakukan pengecekan tambahan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada data bisnis untuk wearable device ini. Pada uh, berdasarkan IDC Quarterly Wearable Device Tracker, jumlah perangkat wearable itu diperkirakan mencapai 690 juta unit pada tahun 2030. Nah, pertemuan ini tuh menunjukkan bahwa wearable teknologi itu semakin banyak digunakan baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Nah, saat ini perusahaan besar yang menguasai atau menggunakan yang menguasai wearable device itu ada seperti Apple, Xiaomi, Huawei, dan juga Samsung. Itu menjadi uh, perusahaan yang memimpin pasar wearable device dunia saat ini. Nah, peningkatan penggunaan wearable device itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi kesehatan digital, IoT atau Internet of Things, serta kebutuhan masyarakat terhadap perangkat yang lebih praktis dan juga terhubung secara real time. Hal ini menunjukkan bahwa wearable teknologi itu menjadi salah satu tren yang penting dalam perkembangan IMK dan teknologi bisnis modern. Khususnya untuk saat ini dan juga akan ke depannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tren selanjutnya yaitu mobile first. Nah, mobile first itu apa? Mobile first itu adalah pendekatan desain dan juga strategi digital yang memprioritaskan perangkat mobile sebagai fokus utama mereka. Nah, hal ini tuh dilakukan karena saat ini tuh sebagian besar pengguna internet itu lebih mengakses layanan, lebih banyak mengakses layanan itu melalui smartphone dibandingkan dengan laptop ataupun desktop seperti itu. Nah, dalam konsep mobile first ini, tampilan website ataupun aplikasi itu dirancang terlebih dahulu untuk layar kecil seperti smartphone, kemudian disesuaikan untuk perangkat lain seperti itu. Nah, pada konsep mobile first, terdapat beberapa karakteristik utama yang menjadi fokus dalam pengembangan aplikasi maupun website. Karakteristik pertama itu adalah fokus pada pengguna mobile, yaitu desain itu dibuat dengan prioritas utama itu untuk menggunakan untuk pengguna smartphone dan tablet karena saat ini sebagai bagian besar pengguna internet itu mengakses layanan digital itu melalui smartphone atau perangkat mobile seperti itu. Nah, selanjutnya karakteristik karakteristik berikutnya itu adalah tampilan responsif dan praktis. Artinya, tampilan website ataupun aplikasi dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat sehingga tetap nyaman digunakan baik di smartphone maupun di tablet. Selain itu, mobile phone itu juga memiliki navigasi yang lebih sederhana. Menu dan fitur dibuat lebih ringkas agar pengguna lebih mudah mengakses layanan pada layar yang lebih kecil, seperti itu. Nah, karakteristik terakhir itu adalah optimasi pengalaman pengguna. Mobile versi itu mengutamakan kecepatan akses, kenyamanan pengguna, serta tampilan yang lebih ringan, sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan lebih efisien dan juga nyaman, seperti itu. Nah, selanjutnya, mengapa sih mobile first itu penting? Nah, itu adalah saat ini sebagian besar pengguna itu, pengguna internet khususnya itu lebih sering mengakses website itu entah itu website, media sosial, dan juga aplikasi itu melalui perangkat mobile atau smartphone dibandingkan komputer ataupun laptop seperti itu. Nah, dengan pendekatan mobile first, bisnis itu dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik karena tampilan lebih nyaman, ringan, dan juga mudah digunakan pada smartphone. Selain itu, perkembangan mobile commerce atau m-commerce itu juga membuat transaksi digital itu melalui perangkat mobile semakin populer. Mobile first itu juga membantu meningkatkan engagement konsumen karena pengguna dapat terhubung dengan aplikasi dan layanan bisnis kapan saja secara lebih personal. Dan yang oleh karena itu banyak perusahaan itu mulai menjadikan mobile experience itu sebagai prioritas utama mereka dalam strategi bisnis digital mereka seperti itu.
contoh perusahaan yang sudah mengimplementasikan mobile first itu ada yang pertama itu Airbnb misalnya. Nah ini, menghadirkan tampilan sederhana, navigasi, dan juga, eee, navigasi yang mudah digunakan untuk melakukan pemesanan langsung melalui smartphone. Terus ada juga Uber, jadi salah satu contoh mobile first yang digunakan, yang sangat sukses karena aplikasi mereka dirancang dengan interface yang praktis, cepat, dan mudah dipahami pengguna. Dalam bidang e-commerce, Shopify itu menghadirkan pengalaman belanja online yang responsif dan nyaman di perangkat mobile. Nah, selain itu, Instagram menjadi salah satu aplikasi yang memang dirancang dengan fokus utama pada pengalaman pengguna mobile melalui tampilan visual yang sederhana dan juga interaktif. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa mobile first itu membantu bisnis memberikan pengalaman digital yang lebih efektif, modern, dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna saat ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya ke kita ke terakhir yaitu kesimpulan terkait tren IMK ini. Dari seluruh materi yang telah kita bahas ya, dapat disimpulkan itu bahwa tren IMK ini atau interaksi manusia dan komputer itu terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan juga kebutuhan pengguna modern. Teknologi seperti artificial intelligence atau AI, terus chatbot, terus voice user interface, kemudian augmented reality atau AR, virtual reality, VR, terus wearable device, mobile first seperti itu menjadi bagian penting dalam transformasi digital bisnis saat ini. Berbagai teknologi tersebut itu membantu perusahaan menciptakan layanan lebih cepat, interaktif, personal, dan efisien bagi pengguna maupun pelanggan. Selain meningkatkan pengalaman pengguna, penerapan tren IMK juga membantu bisnis meningkatkan produktivitas kerja, strategi pemasaran, pelayanan pelanggan, hingga efisiensi operasional perusahaan. Nah, oleh karena itu, pemahaman terhadap tren IMK menjadi sangat penting agar bisnis mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga memberikan pengalaman digital yang lebih modern, nyaman, dan juga inovatif di masa depan. Seperti itu. Ini beberapa referensi yang saya gunakan di PPT ini. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Naufal dari Mega Saputra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.